Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPS dengan tema kebutuhan manusia. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa dulu untuk memimpin doa ke ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk sikap gerak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Kita mulai. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir di sini? Siapa? Sela. Sela. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita Sela cepat sembuh, bisa mengikuti aktivitas belajar lagi ya. Apa kalian memiliki kebutuhan? Memiliki Apa saja? Makanan. Terus apa lagi? Minuman. Terus tempat tinggal. Terus pakaian. Itu termasuk kebutuhan. Ya. Kedua, menurut kalian apa itu kebutuhan? Ada tahu tak? Kebutuhan itu apa? Itu untuk melengkapi hidup. Ya, kehidupan. Contoh akhirnya kan akhirnya orang membutuhkan makanan, otomatis itu untuk melengkapi hidup kita. Ya, pakaian. Dulu apa lagi? Kendaraan itu termasuk kan? Ya. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran IPS tentang kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan mampu membedakannya dengan keinginan. Kedua, peserta didik memberikan apa saja contoh kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, yang kalian ingin capai sekarang ada 2 poin yang harus kalian capai sesudah proses pembelajaran. Nah, kita lanjutkan. Nah, silakan kalian telaah analisis video tentang kebutuhan dan keinginan. Silakan analisis terlebih dahulu. Nanti kalian kemukakan apa hasil kesimpulan dari video ini. Siap?
Jadi itu ya guys, kita harus bisa bedain yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, karena kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan kita, ya enggak? Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, saya dipahami? Bisa. Sekarang coba kalian simpulkan dari video tadi. Ada yang bisa menjawab, menyimpulkan? Saya akan menjawab, Pak. Ya, silakan. Kebutuhan lebih utama daripada keinginan. Kebutuhan lebih utamakan daripada keinginan. Tidak. Tepuk. Ada lagi? Nabil? Atau siapa? Silakan. Yang lainnya? Nah. Ada? Nah, jadi video yang barusan menggambarkan dalam suatu cerita ini tokoh A itu membeli suatu teh pucuk. Tokoh B menolak dengan teh pucuk karena ketika sesudah olahraga lebih baik kita meminum Air putih. air putih, itu lebih bagusnya. Jadi lebih dari cerita ini lebih mementingkan kebutuhan daripada Keinginan. ya, memprioritaskan air putih daripada air tehnya. Saya tanya, kita lanjutkan. Nah, jadi kebutuhan teh merupakan suatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda. Dan yang dibedakannya, ya, kebutuhan merupakan keinginan atau atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, akan berpengaruh terhadap kehidupan. Jadi kebutuhan itu bisa berupa tempat, berupa orang, atau berupa benda. Tempat, contoh kebutuhan namun berupa tempat, bisa tempat, contoh rumah. Nah, itu kan kebutuhan. Karena orang berarti kita butuh orang teh untuk berinteraksi. Dulu benda, contoh seperti kan makanan untuk naon? Memenuhi asupan nutrisinya. Kan kalau kita lapar tidak makan, otomatis kan belajarnya akan tidak konsentrasinya. Siap? Paham nggak? Paham. Jadi kebutuhan teh apa kebutuhannya? Merupakan Sesuatu yang dibutuhkan. sesuatu yang dibutuhkan, Nah. baik berupa Tempat terus atau orang. atau orang. Ya, itu dia kebutuhannya. Ada selanjutnya kita keinginan. Keinginan itu menurut Kotler menyatakan keinginan merupakan kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang, dan apabila tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contoh dari video tadi. Nah, video tadi kita gambarkan tadi menceritakan air putih dan air putih dan teh. Nah, itu kan air putih suatu kebutuhan, air teh suatu keinginan. Apakah hidup mereka itu berjalan secara langsung terus atau tidak bersemangat untuk hidup? Tetap berlangsung walaupun kita minum air putih atau walaupun kita tidak memenuhi keinginan kita, tetap kita harus semangatnya. Kita jadi keinginan berikutnya. Terus kebutuhan. Satu, kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan.
kepenuhannya kapannya. Kepentingannya seperti anak satu kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Kepentingan hari ini itu lebih diutamakan. Contoh kebutuhan sekolah kalian. Kebutuhan hari ini apa? Belajar. Belajar. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya berdasarkan waktu sekarang untuk belajar. 3 kebutuhan berdasar sifatnya. 4 kebutuhan berdasarkan subjeknya. Tak ada 3 kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kebutuhan berdasarkan kepentingan yang pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok atau utama yang apabila pemenuhannya ditangguhkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Yang sudah tahu kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan pokok utama. Pokok utama itu seperti apa? Contohnya makanan, minum. Nah, itu berarti kebutuhan primernya, kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan makan, minum otomatis berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Nah, layak untuk hidup. Nah, seumpamanya kita tidak makan, berangkat dari rumah ke sekolah, kita tuh makan dulu di rumah, bakal gimana? Ketika waktu kalian belajar, tidak konsentrasinya. Jadi kita akan memikirkan, merasakan perut sakit. Akibat apa? Akibat kita lapar. Jadi hanya kebutuhan primer itu berupa makan. Ya, itu mah paling pokok. Kedua, kebutuhan berdasarkan kepentingannya yang kedua kebutuhan sekunder. Karena kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap yang apabila belum dipenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contoh, naon? Sekunder. HP. Terus? Ayo deh. Siap? Apa? Ki. Hasil kebutuhan sekunder. Contohnya selain HP, televisi. Terus laptop. Terus Mobil. Motor. Itu kebutuhan sekunder. Ternyata ketika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan sekunder ketika tidak dipenuhi, sanajan kurang tergabung motor, tetap kurang sekolah jalan. Ya, sanajan tergabung motor, sanajan tergabung HP kan tetap kurang biasa sekolah. Kurang tidak memenuhi kebutuhan primer. Kalau tanpa makan kita tidak makan 1 minggu otomatis makan seperti itu mah. Kita akan sakit. Beda aja. Kurang seminggu tidak membeli HP. Keinginan kita udah seminggu tidak membeli HP. Akan tetap berlangsung hidupnya. Jadi kebutuhan sekunder mah hanya pelengkapnya. Tergantung motor, tapi hidupnya. Ada kebutuhan tersier terhadap kemewahan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi kebutuhan ini dipengaruhi oleh status sosial. Contoh naon? Perhiasan. Terus koyong magaduhan, bumi mewah pas batur. Ya, gitu lah. Wah, batu pengalaman bumi nanti sudah keraton. Bayang ada bumi seperti itu. Ya kan, suatu kebutuhan dan ya dari sampai di sini kalian bisa memahami tidak? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi kebutuhan berdasarkan keinginan, 1 kebutuhan, 2 sekunder, 3 berikan contoh kebutuhan primer, makanan dan kebutuhan tersier, HP, motor, kebutuhan sekunder, rumah mewah,
kebutuhan berdasarkan keinginan ada tiga. Satu primer, dua sekunder, tiga tersier. Kita lanjutkan. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, yang pertama kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Ya. Jadi kebutuhan sekarang mah otomatisnya langsung kita harus dipenuhi. Contoh, kebutuhan sekarang di sekolah apa? Kamu hidup waktu di sekolah kebutuhan sekarang. Ya, berarti harus dipenuhi dan sekarang. Ya, juga dia waktu sekarang belajar, nanti belajarnya sesudah adzan maghrib, ada tidak? Tidak. Jadi harus disesuaikan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga waktu sekarang belajar. Ayat yang kedua, masa mendatang. Kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang dapat dipersiapkan dan direncanakan mulai sekarang. Bisa dikasih contoh nggak? Nabung bisa direncanakan dari sekarang atau kita berangkat kan direncanakan dari sekarang pemenuhannya ya. Apalagi sekolah lebih tinggi ya. Melanjutkan sekolah ya. Itu kan kebutuhan yang dilakukan pada masa mendatang. Nah, ketiga, mendesak kalau kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Contoh yang mendesak kumaha? Kecelakaan. Itu kebutuhan mendesak kan, membutuhkan uang untuk berobat. Ya, berarti pemenuhannya harus hari ini juga. Kebutuhan mendesak. Keempatnya, kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai sekarang tersebut tidak membutuhkannya lagi. Contoh namanya. Kalian yang sekarang apa? Lagi ngapain? Belajar. Berarti kebutuhan naon sepanjang waktu itu kalian itu belajar. Ya. Paham tidak? Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Bisa dipahami? Bisa. Kalimpa dari naraskan. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ayat jasmani, ayat rohani. Jadi kebutuhan berdasarkan sifat itu yang pertama jasmani. Jasmani kebutuhan yang apabila dipenuhi akan memberikan kepuasan kepada badan. Kalau jasmani seseorang itu bisa dikasih contoh tidak? Jasmani, jasad. Kebutuhan jasad, olahraga, memberikan kepuasan. Kedua, kebutuhan berdasarkan sifatnya itu yang kedua rohani. Kebutuhan yang apabila terpenuhi akan memberikan kepuasan kepada rohani atau batin seseorang. Kebutuhan ini diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan rohani seseorang. Kasih contoh. Bisa apa? Liburan. Terus ada lagi kebutuhan rohani. Mahaya di kampus rohani kurang. Berarti rohani ke rasa bunga bisanya. Rasa bunga dengan apa yang kita dapat, coba. Ada kebutuhan rohani itu bisa kadang orang ikut sekolah belajar. Sekarang kebutuhan berdasarkan subjeknya. Subjek satu individu. Jadi kebutuhan yang kepuasannya dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang.
Ya, ini contoh kieu lamun sapa hoyong HP di Bekasi kumaha HP kan kepuasannya ada pada diri sendiri. Orang lain ikut senang tidak? Tidak. Ya, soalnya kebutuhannya hanya diri sendiri. Berdasarkan subjek itu satu individu, jadi kebutuhan dan kepuasannya hanya bertuju pada diri sendiri. Ya. Beda dia pada orang lain mah contoh dia. Ketika Sapa menjadi juara satu di Olimpiade tingkat kabupaten yang siapa? Mewakili SMP IT Al-Madinah. Yang bahagia itu siapa? Selain diri kita, siapa lagi? Guru, teman, orang tua. Itu berarti suatu kebutuhannya yang dirasakan oleh kelompok. Jadi kelompok itu kebutuhan yang dipuaskan dan ditujukan pemenuhannya didasarkan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Kalian sudah terbentuk kelompok. Bapak akan menanya kalian, siapa yang mau mengidentifikasi video? Kelompok mana saja? Oh, siap. Ini LKPD-nya. Kedua, yang mau mengidentifikasi studi kasus. Tuh, siap. Kelompok berapa? 3 sama 4. Yang mengidentifikasi studi kasus, yang pertama membuat simulasi, yang kedua membuat LK mengisi LKPD. Yang membuat simulasi studi kasus siapa? Kelas berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ini berarti LKPD. Siap. So, silakan kalian kerjakan. Silakan mulai kerjakan dari sekarang. Kemudian isikan kainnya kan LKPD. So, nonton lah sesarengan, tinggali. Atuh nonton tinggali tempokkeun. Lingna pasikeun nyana harape teu? Hah? Kaina manfaatkeun HP digunakeun. So. So. So perhatikan tah. So, rok. Terus ya, studi kasus.
presentasikan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita video tentang pengelolaan uang jajan dan hak orang pemerintah. Video kebutuhan dan keinginan yang ditampilkan dalam video tersebut. Kebutuhan 1. Makan siang seperti perkedel, rendang, tumis jamur, ayam goreng. 2. Minyak, saus, dan gula pasir. Itu kebutuhan dapur. 3.
Pengalaman yang bisa pengalaman saya pun alhamdulillah membentuk koperasi desa untuk membantu kebutuhan pangan juga saling membantu antar warga misalnya dengan sistem arisan atau memanfaatkan teknologi sederhana misalnya pada kemudian tentang sumber untuk mengatasi kekurangan air mencari pekerjaan sampingan seperti buruh bangunan desa proyek atau sekedar bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan untuk kelompok 3 maju ke ruang depan. Kelompok 3 tes simulasi studi kasus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan kasus yang kami identifikasikan. Berapa harga kol 1 kilonya? 10.000 per kilonya. Kok mahal, Bu? Siapa mahal dari pemasoknya? Soalnya banyak petaninya gagal panen. Oh iya, Bu, sama saya juga mengalami gagal panen. Bahkan beras yang biasanya saya punya sendiri sekarang harus beli. Iya, Pak, sama saya juga. Ya sudah, Bu, saya beli kolnya 1 kilo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada kelompok 2, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan jawaban pertanyaan berdasarkan cerita atau video tentang pengelolaan uang jajan dan sikap. Kami mengenal kebutuhan dan keinginan yang terkandung dalam video tersebut. Kebutuhan 1. Makan siang 2. Rendang jamur ayam goreng 2. Minyak, saus dan gula pasir untuk kebutuhan dapur 3. Kuota internet untuk mengerjakan PR. Keinginan 1. Membeli goreng walaupun sudah ada makanan di rumah 2. Membeli es krim karena ada promo 3. Nongkrong jajan di luar rumah. Klarifikasi setiap kebutuhan yang disampaikan sesuai dengan yang sebelumnya. Tugas ribet pokok makan siang sekadar kuliner dan ayam goreng. Kebutuhan sekedar minyak saus gula pasir dan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan kebutuhan internet untuk PR mendukung pendidikan. 3. Bagaimana keresahan para tokoh di dalam video tersebut? Ibu bijaksana mendidikan anak untuk hemat, disiplin dan tidak boros. Kakak, anak sulung awalnya boros dan tergoda karena tidak bisa mengendalikan diri, tapi akhirnya sadar dan menyesal. Adik, menurut adik Leo menurut miskin sempat ingin jajan, akhirnya mau mendengarkan katanya. 4. Apa yang lebih dipresentasikan oleh tokoh di dalam video tersebut? 1. Pada awalnya keinginan lebih mempromosikan keinginan jajan
kita lanjutkan kepada refleksi hasil belajar selama belajar. Nah, kalian tuliskan refleksi ya di setiap poin. Ada beberapa poin di sini. Ada 5. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari. Kedua, materi apa yang paling kamu sukai, kuasai. 4, apa strategi yang akan kamu lakukan untuk mempelajari materi ini agar kamu lebih memahaminya lagi. Ya. Yang keempat, apa yang kamu sukai dari proses pembelajaran telah kamu lakukan. Selama proses pembelajaran barusan, apa yang kamu sukai. Ya. Terakhir, yang kelima, apa yang kamu tidak sukai dari proses pembelajaran setelah kamu lakukannya. Nah, ini ada 5 poin. Berarti refleksi ya untuk setiap peserta didik satunya. Jadi 5 pertanyaan setiap peserta didik. Nanti sesudah itu kemukakan oleh kalian perwakilannya untuk menjawab pertanyaan 5 pertanyaan yang sudah disiapkan. Siap? Dok, silakan isi. Jadi kemukakan perasaan kalian selama belajar. Ya masing-masing ya masuk. Silakan. Kayak kira ada ya mas. Nah perasaan masing-masingnya. Tuh. Sadaya manusia. Biasa dipahami tuh. Tuh. Selama belajar belajar gimana? Mau keinginan. Nama dirinya sahas. Jawabannya adalah tanggalan, nama sekali naon, nama sebarangan. Rencananya sudah, di sini sudah. Nah sekarang perwakilan dari 2 orang yang akan membacakan hasil refleksi kalian selama proses pembelajarannya. Silakan siapa yang mau membacakan? Acungkan tangan. Ya, siapa lagi? 2. Ya, silakan. So, eta ada salah, ada itulah. Oh, so, eta siapa? 1. Apa yang telah kamu pelajari? Kebutuhan hidup beserta jenis-jenisnya. 2. Materi apa yang paling kamu sukai? Kebutuhan berdasarkan keinginan. 3. Apa strategi yang akan kamu lakukan untuk mempelajari mencari materi lebih banyak dari internet. Apa yang kamu sukai dari proses belajar yang telah kamu lakukan? Berdiskusi bersama kelompok. Apa yang kamu tidak sukai dari proses belajar yang telah kamu lakukan saat Tepuk tangan. Silakan. Yang kedua. Apa yang telah kamu pelajari? Kebutuhan dan keinginan. Materi apa yang paling kamu sukai? Kebutuhan sekunder. Saat strategi yang akan kamu lakukan untuk mempelajari materi ini agar kamu lebih memahaminya lagi. Lebih fokus saat menjelaskan. Apa
aya anu resep diskusi, aya anu resep simulasi, aya resep presentasi nya. Kadang ada siswa yang suka diskusi, suka presentasi. Hasilnya terima kasih sudah memberikan refleksi dalam proses pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan kepada kesimpulannya. Nah, kesimpulan, silakan baca bersama kesimpulan hasil dari pembelajaran hari ini mengenai kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, Kebutuhan manusia yang dibutuhkan energi. banyak dan penting. Kedua, Penuhi semua kebutuhan agar hidup bahagia dan sehat. tiga, Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. jadi kita dapat menjalani hidup yang sukses dan bahagia jika semua kebutuhan terpenuhi. Ingat untuk selalu bersyukur. Jadi kunci nama bersyukur untuk memenuhi kebutuhan. Nah, barusan sudah menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini mengenai kebutuhan hidup manusia. Nah, untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Ternyata untuk minggu yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, kalian berdoa dulu. Nah, mau KM atau langsung ke Bapak? Bapak langsungnya. Silakan kalian duduk rapi. Sudah kalian mempelajari materi ini, kita berdoa dulu dalam hati. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sudah melakukan proses pembelajaran. Bapak cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.